Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Siddik Purnomo yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fauzi, kemudian saya sendiri Iksanuddin, yang ketiga Saudara Muhammad Anwar Mutakin, yang keempat Rohman Prabowo, yang kelima Saudara Tite Sigit Purnomo. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak dengan judul Rekayasa Perangkat Lunak menggunakan metode Kanban dalam pemilihan karyawan terbaik. Selanjutnya yang pertama, saya sebagai moderator, untuk yang pertama akan menjelaskan tentang definisi Kanban oleh rekan kami yaitu Saudara Tites Sigit Purnomo. Kepada Saudara Tites, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktu dan tempat yang dipersilakan. Pertama saya akan menjelaskan metode Kanban. Pertama definisi. Kanban merupakan metode alur kerja manajemen dalam menentukan, mengolah, dan meningkatkan layanan yang memberikan knowledge works. Metode akhir Kanban adalah salah satu pendekatan dalam pengolahan proyek dan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada manajemen aliran kerja dan peningkatan kontinu. Metode Kanban dikembangkan oleh Taiji Ohno, seorang insinyur Toyota dari Jepang pada akhir 1940-an dengan menerapkan elemen Lean Manufacturing dengan mengalihkan proses manufaktur Toyota dari proses dorong ke proses tarik. Rangka kerja Lean Manufacturing yang dibuat Ohno mengendalikan kartu Kanban. Pada dasarnya, Kanban adalah kombinasi dari dua kata bahasa Jepang, Kans yang artinya tanda dan Bans yang berarti papan. Di Toyota, kartu Kanban adalah kartu kertas yang menunjukkan kebutuhan akan produk, cadang, dan inventaris baru dan memicu proses produksi untuk event tersebut. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Rohman Prabowo. Untuk selanjutnya yaitu proses Kanban. Untuk yang pertama adalah visualisasi alur kerja Kanban. Pembuatan visualisasi alur kerja Kanban yang berguna untuk menggambarkan bagaimana alur kerja tim secara jelas dan mudah melalui papan Kanban fisik atau perangkat lunak Kanban yang memungkinkan anggota tim melihat dengan jelas tugas-tugas yang sedang dikerjakan, tahapan kerja atau status pekerjaan. Untuk yang kedua adalah pembatasan WIP. Pembatasan jumlah pekerjaan yang sedang dalam proses atau work in progress atau WIP agar tim dapat lebih fokus dalam tugas-tugas yang ada dan mencegah kelebihan pekerjaan sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi alur kerja secara keseluruhan. Untuk yang ketiga adalah pengelolaan alur kerja tim. Pengelolaan alur kerja tim sehingga tim memahami alur kerja mereka dan mampu bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam alur kerja yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Untuk yang keempat adalah representasi kartu Kanban. Penggunaan kartu Kanban sebagai sinyal untuk memulai pekerjaan baru. Setiap tugas direpresentasikan oleh kartu Kanban dan tim mengambil tugas dari kolom to do dan memindahkannya ke kolom in progress saat memulai pekerjaan. Kemudian pekerjaan dapat dipindahkan ke kolom pending untuk menunggu proses selanjutnya ataupun resolve untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan dan untuk menandai pekerjaan yang telah selesai secara keseluruhan dalam alur kerja. Untuk yang kelima adalah evaluasi dan perbaikan. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap alur kerja dan proses yang ada. Tim secara rutin mengevaluasi kinerja, identifikasi masalah, dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Berikut adalah gambaran papan Kanban. Untuk yang selanjutnya adalah plus minus Kanban akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Mas Fauzi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih.
Untuk selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan metode Kanban. Kekurangan metode Kanban tidak cocok untuk proyek besar, resiko tugas yang tertunda karena dimungkinkan terjebak di antara tahapan in progress dan pekerjaan selesai. Yang ketiga, anggota tim dituntut disiplin. Yang keempat, investasi dan biaya pelatihan yang tinggi untuk organisasi berskala besar atau tersebar secara geografis. Yang kelima, kekurangan metode Kanban sulit mengelola proyek kompleks. Yang keenam, tidak menjamin peningkatan kolaborasi secara otomatis. Yang ketujuh, tidak cocok untuk proyek dengan persyaratan yang berubah-ubah karena metode Kanban membutuhkan persyaratan yang stabil. Kedelapan, sulit mengukur kemajuan proyek secara keseluruhan. Dan yang kesembilan, pemahaman yang cukup terhadap konteks proyek. Untuk kelebihan metode Kanban unggul dalam visualisasi aliran kerja. Artinya, papan Kanban yang terbagi menjadi kolom yang mewakili tahapan dalam aliran kerja dapat dilihat oleh anggota tim dengan mudah untuk setiap pekerjaan. Yang kedua, kelebihan Kanban membatasi overloading dan mengurangi waktu tunggu pekerjaan. Yang ketiga, responsivitas terhadap perubahan akibat adanya kebutuhan pelanggan yang berubah atau penyesuaian perubahan. Yang keempat, identifikasi dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, kolaborasi yang lebih baik karena dengan adanya visualisasi papan Kanban tersebut, aliran kerja membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi sesama anggota tim dan berpartisipasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas. Yang ketujuh, meningkatkan fleksibilitas karena Kanban dapat diterapkan dalam berbagai konteks industri, kebutuhan spesifik atau organisasi tim. Untuk materi selanjutnya, dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya sendiri, Iksanuddin, untuk pemilihan metode Kanban. Kenapa kami memilih metode ini? Karena metode ini penjadwalan kerja dengan memaksimalkan produktivitas tim dengan mengurangi waktu kosong. Kanban juga memiliki beberapa arti lain. Salah satunya yaitu kartu atau papan nama untuk memvisualisasikan pekerjaan, membuat alur kerja yang terstruktur, dan mengurangi pekerjaan yang terbuang percuma, serta memaksimalkan keefektifan dan efisiensi jadwal atau waktu pengembangan. Kanban digunakan untuk memvisualisasikan macam-macam tahapan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Oleh karena itu, metode Kanban dapat mempermudah pemantauan pekerjaan pada saat proses pengembangan dan meningkatkan kualitas dan nilai dari hasil pengembangan perangkat lunak. Maka dari itu, menurut kami, Kanban ini adalah metode yang tepat dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak dalam pemilihan karyawan terbaik. Demikian alasan pemilihan metode Kanban. Selanjutnya yaitu alasan pemilihan metode yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Anwar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pembahasan berikutnya itu mengenai alasan pemilihan metode Kanban. Alasan yang pertama, adanya visibilitas. Metode Kanban memberikan visibilitas yang jelas terhadap status tiap langkah dalam proses pemilihan karyawan. Hal ini memungkinkan tim human resource atau manajemen untuk identifikasi dan mengurutkan tugas-tugas terkait pemilihan karyawan dalam bentuk kartu yang dapat dipindahkan secara visual melalui papan Kanban. Alasan berikutnya yaitu fokus. Dengan adanya prinsip pull up dalam metode ini, tim human resource hanya akan memulai tugas baru ketika kapasitas mereka memungkinkan, sehingga overloading terhindar dan memastikan fokus pada tugas-tugas yang paling penting. Penggunaan metode ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan identifikasi bottleneck atau hambatan dalam proses seleksi karyawan dengan cepat, sehingga tindakan korektif dapat diambil secara proaktif. Alasan berikutnya yaitu melalui metode ini kolaborasi tim akan menjadi lebih baik. Dalam hal ini, setiap anggota tim memiliki akses ke papan Kanban yang sama, sehingga mereka dapat dengan mudah berbagi informasi tentang kemajuan, masalah, dan perubahan dalam seluruh prosesnya. Dengan demikian, transparansi dan komunikasi yang ditingkatkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan tim. Alasan yang terakhir yaitu dalam metode ini
eh, terdapat juga iterasi dan perbaikan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi kinerja tim secara berkala. Manajemen dapat mengidentifikasi area di mana proses pemilihan karyawan dapat ditingkatkan atau dioptimalkan. Ini memungkinkan tim untuk terus belajar dan berkembang, serta memastikan bahwa proses seleksi karyawan menjadi lebih efisien dan efektif dari waktu ke waktu. Demikian penjelasan materi dari saya. Kembali ke moderator, Mas Iksan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Mas Anwar. Demikian tadi presentasi dari kami kelompok 5. Kami sangat membutuhkan saran dan kritik dari Pak Sidik. Semoga dengan saran dan kritik ke depannya tugas kami akan menjadi lebih baik. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.